5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Apakah kalian siap belajar hari ini bersama Kak Citra? Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4. Kita belajar di tema 6, cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Kegiatan yang kita sukai dapat menentukan jenis kegiatan dan pekerjaan yang kita cita-citakan. Bacalah kembali puisi tentang cita-cita pada pembelajaran yang telah lalu berikut ini. Nah, pada pembelajaran sebelumnya ada puisi yang berjudul Cita-citaku ciptaan Angelica. Nah, adik-adik pasti masih ingat ya dengan puisi ini. Ya, Kak Citra tidak perlu bacakan lagi karena sudah Kak Citra bacakan di pembelajaran sebelumnya. Adik-adik bisa melihat pembelajaran sebelumnya di video pembelajaran Kak Citra. Nah, adik-adik, pada puisi tadi apa sih isi dari bait ke-1? Nah, bait ke-1 isinya ini adalah suara indah alat musik, alunannya tenang mendayu, seakan selalu berbisik, aku selalu ada untukmu. Nah, apa ya intinya isi dari penggalan puisi ini di bait pertama ini? Nah, isinya adalah tentang keindahan dari suara alat musik. Di sini dibuktikan dengan kata suara indah alat musik, alunannya mendayu, seakan selalu berbisik. Jadi isinya itu tentang keindahan suara alat musik. Apa isi dari bait kedua puisi tersebut? Nah, bait kedua itu ini nih adik-adik, aku suka alat musik itu, karena itu aku ingin menjadi pemainnya. Inilah cita-citaku menjadi pemain biola. Nah, isinya tentang apa di sini? Isinya itu tentang cita-cita menjadi pemain biola. Apa isi dari bait ketiga puisi tersebut? Ini adalah bait ketiga. Langkah-langkahku jalani, semua cobaan kulewati. Untuk mendapatkan apa yang kuinginkan, semua akan kuperjuangkan. Nah, berarti di sini apa sih isi dari bait ketiga ini? Isinya adalah tentang tekad, semangat, dan perjuangan untuk menggapai cita-citanya. Jadi setiap puisi dalam satu bait itu biasanya mengandung isi adik-adik ya, isi dari puisi tersebut. Apa cita-cita yang disebutkan dalam puisi tersebut adik-adik? Ya, cita-citanya adalah menjadi pemain biola. Berilah judul lain yang sesuai dengan puisi tersebut. Puisi tersebut itu judulnya Cita-citaku. Nah, di dalamnya intinya itu cita-citanya menjadi pemain biola. Jadi kita bisa memberikan judul yang lain nih adik-adik. Judulnya adalah Aku Ingin Menjadi Pemain Biola. Puisi Cita-citaku itu menunjukkan bahwa cita-cita sebagai pemain musik biola dapat diraih apabila kita itu rajin berlatih. Kita tidak boleh menyerah nih adik-adik ya jika mengalami suatu kesulitan. Adakah di antara kamu yang mempunyai cita-cita menjadi pemain musik adik-adik? Ayo, ada tidak? Ya, seorang pemain musik itu harus tahu tentang notasi lagu, tempo, dan tinggi rendahnya nada.
Adik-adik, di sini ada lagu Aku Ingin Jadi Penerbang ciptaan Pak Ate Mahmud. Kalian bisa mencari lagu ini di video di channel YouTube ya adik-adik ya. Dan Kak Citra juga punya karaoke-nya. Kalian cari di channel YouTube Kak Citra juga. Aku Ingin Jadi Penerbang. Nah adik-adik, apa sih judul lagu itu? Judul lagunya adalah Aku Ingin Jadi Penerbang. Tempo apakah yang digunakan untuk menyanyikan lagu tersebut? Nah, tempo yang digunakan adalah tempo dengan agak cepat adik-adik atau moderato. Nyanyikan bait lagu pertama dan tandailah kata-kata yang memiliki nada tinggi. Nah, ketika kalian menyanyikan di bait pertama yang dinyanyikan dengan nada tinggi itu ada kata menjadi penerbang, langit biru, melayang, dan terbang setinggi mungkin. Nah, kalau bait kedua mana sih yang memiliki nada rendah? Untuk bait kedua yang nada rendah itu adalah kata elang, jauh terbangku, melayang, dan antara bintang-bintang. Apa isi syair lagu pada bait pertama? Nah, bait pertama itu isi syairnya adalah Aku ingin menjadi penerbang yang bisa terbang di langit biru dan melayang terbang setinggi mungkin. Lalu apa isi syair di lagu yang kedua adik-adik atau bait yang kedua? Isi syairnya adalah seorang penerbang gagah berani seperti elang yang terbang jauh di angkasa dan melayang-layang di antara bintang-bintang. Itu isi dari syair lagu tersebut adik-adik. Nah adik-adik, menurutmu kegiatan apa yang harus dilakukan agar cita-cita menjadi penerbang itu dapat tercapai adik-adik? Kira-kira kegiatan apa ya yang mendukung cita-cita menjadi penerbang itu tercapai? Nah contohnya kegiatannya adalah dengan belajar bersungguh-sungguh dan tidak mudah menyerah adik-adik. Adik-adik, di sini ada sebuah puisi ya, cuma satu bait. Kita baca bersama-sama. Aku memandang bintang bertaburan. Betapa indah kerlip bintang di tengah langit malam. Ingin kulukis indahnya pemandangan malam pada kertas gambarku. Nah, di sini apa sih isi ya? Isi dari bait puisi di atas. Apa isinya adik-adik? Nah, di sini kan tentang memandang bintang di langit malam dan ingin menggambarkannya. Berarti ini isinya tentang betapa indahnya bintang yang bertaburan di malam hari sehingga aku ingin melukisnya. Jadi ini isi dari bait puisi di atas. Lalu ada puisi lagi yang berjudul Menari Kupu-Kupu, karya Aisy Asma Nadia. Nah, yuk kita baca. Gadis kecil berselendang warna-warni, dengan bibir yang mungil menari-nari. Parasmu nan ayu, jemari lentikmu mendayu. Ikuti irama kupu-kupu yang menari-nari indah di tepian panggung. Tepuk tangan pun terdengar meriah. Nah, di puisi ini apa sih isinya? Ya isinya itu kan tentang seorang penari ya adik-adik ya, yang parasnya atau wajahnya cantik, jarinya lentik ya, mengikuti irama kupu-kupu. Berarti ini menari kupu-kupu. Ya, lalu ada tepuk tangan yang terdengar meriah. Nah, di sini berarti isinya itu tentang seorang gadis yang menarikan tarian kupu-kupu mengikuti irama dengan gerakan yang indah gemulai. Hai Siti, kamu mahir sekali memaknai isi puisi-puisi tadi. Apa yang kamu lakukan sehingga kamu dapat dengan cepat mengartikan puisi tersebut? Apakah kamu kelak ingin menjadi penulis? Tanya Benny.
Terima kasih Benny, aku hanya senang membaca saja. Dengan membaca, aku terlatih untuk mengerti isi bacaanku. Aku juga senang membaca puisi, tetapi aku ingin menjadi ilmuwan nantinya. Ini kata Siti. Nah, Siti ini ternyata suka membaca adik-adik. Apakah kalian juga suka membaca? Nah, walaupun di sini Siti ini ingin menjadi ilmuwan, tetapi dia juga suka membaca puisi sebagai hobinya adik-adik. Kalian bisa membuat kegiatan yang sesuai dengan cita-cita kalian adik-adik. Nah, kita akan pelajari lebih lanjut nanti. Kamu harus menguasai semua keterampilan yang diajarkan di sekolah. Semua keterampilan itu dapat membantumu untuk meraih cita-citamu adik-adik. Nah, kegemaranmu mengerjakan sesuatu tentu juga dapat membantumu meraih cita-citamu. Jika cita-citamu itu adalah sesuai dengan kegemaran atau hobimu. Nah, adik-adik, manfaat apa saja sih yang didapatkan mereka dengan melakukan kegiatan tersebut? Ya, Siti tadi melakukan kegiatan membaca, tapi cita-citanya menjadi ilmuwan. Tentunya dengan begitu Siti akan mendapatkan pengetahuan banyak tentang ilmuwan ya dari buku-buku yang dia baca. Nah, bagaimanakah kegiatan tersebut dapat membantu mereka meraih cita-cita mereka? Nah, tentunya nanti akan membantu karena mempersiapkan mereka mempelajari tentang cita-cita mereka. Adik-adik, di sini nih ada gambar ya. Dayu itu gemar menari, tetapi ia bercita-citanya ingin menjadi pelukis malahan. Nah, menurut adik-adik, pendapat adik-adik bagaimana nih? Ya, kalau menurut Kak Citra, kegiatan yang dilakukan Dayu sebenarnya kurang tepat. Karena jika Dayu itu cita-citanya menjadi pelukis, seharusnya ia perlu berlatih menggambar dan mewarnai. Kegiatan menari bisa saja hanya sebagai hobi atau hanya sebagai penguasaan keterampilan begitu adik-adik. Boleh kalian itu mempunyai kegiatan menari tapi hobi cita-cita kalian pelukis, boleh berbeda adik-adik, tapi kalian juga harus melakukan kegiatan yang sesuai dengan cita-cita kalian. Gambar yang kedua, Lani itu gemar menyanyi. Ia bercita-cita menjadi ahli komputer. Nah, ini kan berbeda ya dari kegemarannya dan cita-citanya ya. Kegiatan yang dilakukan Lani ini kurang tepat karena jika cita-cita Lani ini ingin menjadi ahli komputer, sebenarnya ia tidak perlu menyanyi. Ia hanya perlu berlatih menggunakan komputer. Tapi di sini menyanyi bisa dijadikan kegemaran saja ya. Tapi dia harus fokus untuk berlatih komputer seharusnya. Siti gemar membaca. Ia bercita-cita menjadi ilmuwan. Apakah berhubungan adik-adik membaca dan menjadi ilmuwan? Nah, kegiatan yang dilakukan Siti ini dapat membantunya meraih cita-citanya menjadi ilmuwan. Karena dengan membaca buku, ia dapat mengetahui semua ilmu. Gambar yang keempat, Udin gemar melukis. Ia bercita-cita ingin menjadi guru. Nah, apakah ini berhubungan adik-adik? Ya, kegiatan yang dilakukan Udin ini tepat loh adik-adik. Karena jika Udin gemar melukis, maka cita-cita Udin akan tercapai menjadi seorang guru melukis. Karena ia sangat gemar melukis. Kan ada ya adik-adik ya guru melukis atau guru kesenian seperti itu. Nah, ini cocok adik-adik melukis dan cita-citanya menjadi guru. Benny gemar berolahraga. Ia bercita-cita menjadi pemain bulu tangkis. Menurut adik-adik, apakah ini berhubungan antara kegemaran dan cita-citanya? Ya adik-adik ya, kegiatan yang dilakukan Benny ini tepat. Benny gemar bermain bulu tangkis sehingga cita-citanya menjadi pemain bulu tangkis dapat tercapai. Keterampilan, kegemaran, dan hobi yang tepat itu dapat membantu kita untuk meraih cita-cita kita di masa depan.
Tidak semua kegiatan yang sesuai kegemaran itu akan menjadi mata pencaharianmu kelak, seperti yang kamu cita-citakan. Akan tetapi adik-adik, kegemaran kalian melakukan suatu kegiatan tertentu akan membantu kalian mencapai cita-cita kalian. Kalau misalnya kalian itu gemar membaca ya adik ingin menjadi pilot, kalian harus gemar membaca tentang pesawat terbang, bagaimana cara mengemudikan pesawat terbang dengan membaca, dengan menyukai mungkin video-video yang berhubungan dengan pesawat terbang dan lain sebagainya. Pada saat melakukan kegiatan tertentu, kamu sedang melatih sebuah keterampilan dan sikap yang baik. Nah, keterampilan dan sikap yang baik itulah yang akan membantumu mencapai cita-citamu. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6, subtema 1, pembelajaran yang kelima. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semua, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.